semua dimanapun kalian berada. Yes. Kali ini Athena Fortune ada segmen baru nih, yaitu Apa itu? Bincang-bincang santai. Jadi gini nih Kak Barda, bincang-bincang santai itu kita membahas semua yang mengenai spiritual. Oke. Entah itu spiritual, cerita mistis, dan semua kejadian-kejadian yang di luar nalar nih. Oke. Berarti memang ini yang ngebedain yang biasa kita tegang-tegangan yang kayak di tempat horor. Berarti kita sekarang santai-santai aja ya. Santai tapi serius. Oh, kayak gimana itu santai tapi serius tuh? Ya itu dah nanti dipikirkan. Oke, jadi tema hari ini kita akan membahas mengenai spirit dolls karena di luar sana kan banyak request Kak bahas spirit doll dong, bahas spirit doll dong gitu. Aku tahu nih siapa-siapa aja yang suka nanyain tentang spirit dolls nih. Banyak banget nih teman-teman yang memang minat banget ya nggak ya nanyain tentang spirit dolls gitu. Jadi emang hari ini spesial banget, Angga sama Barda bakal nemenin kalian. Tapi ini kayaknya Angga bakal banyak tanya ke Barda nih ya. Iya. Karena aku akan bertanya tanggapan Kak Barda sebagai orang awam mengenai spirit dolls gitu. Orang yang bukan IndiHome ya? Iya, bukan. Sudah. Itu dah ya. Ya. Jadi menurut Kak Barda nih, pandangan Kak Barda sebagai orang awam menanggapi spirit dolls itu apa sih? Oke, aku coba bakal jawab ya nggak ya? Iya. Nah, terima kasih banget ya sudah nanyain ke Barda juga. Jadi ini mungkin bisa mewakili teman-teman di rumah sana yang pengen cerita juga sama teman-teman yang lain gitu kan ya. Jadi Barda sih sebelumnya belum paham betul tentang spirit dolls karena emang awalnya yang Barda tahu cuman kayak Annabelle kayak gitu kan ya. Creepy ya. Barda nggak pernah mengenal yang namanya spirit dolls yang seperti mereka ini. Ya. Ya, terus seiring berjalannya waktu kan ya ketemu sama teman-teman gitu kan, ada sebelumnya yang sudah akhirnya berpisah lagi sekarang, tapi ketemu lagi sama yang baru, akhirnya dikenal sama yang namanya spirit dolls. Waktu itu sih ketemu sama Kak Queen ya, pasti udah tahu nih kalau Kak Queen ini mother of spirit dolls Bali gitu kan ya. Julukannya Kak Queen ya? Iya betul banget, jadi Kak Queen ini memperkenalkan spirit dolls. Jadi yang waktu itu berdatangkan spirit dolls ini adalah anak-anak atau spirit anak-anak, entah itu anak-anak entah itu sepuh ya, bisa juga yang baru tahu juga itu kenapa sih dimasukin ke dalam dolls, karena supaya kita di sini kan membantu mereka juga ya enggak ya untuk cepat bisa rest in peace. Jadi kembali ke jalan Tuhan ya. Iya seperti itu. Jadi istilahnya kayak kita kalau anak-anak ya kita kayak orang tua asuhnya aja buat ngingetin dia buat tetap berbuat baik seperti itu. Ya, betul sekali. Nah cuman sekarang PR-nya kan gini ya nggak ya, banyak banget temen netizen gitu ya yang suka nganggap tuyul ya Barda ya atau apa ya Barda ya gitu ya. Ya banyak persepsi seperti itu. Makanya nih nggak kenal maka nggak sayang. Jadi kalau tuh harus benar-benar paham dulu apa itu spirit dolls baru kalian bisa menghujat seperti itu. Itu sih pandangan Barda tentang spirit dolls enggak. Oke. Tadi kan Kak Barda sudah menjelaskan nih banyak persepsi yang mengatakan pesugihan atau yang tidak baik nih. Betul. Gimana Kak Barda sebagai orang awam cara menanggapi komenan-komenan seperti itu? Gitu. Jadi banyak ada sih pernah waktu itu yang bilang Barda kamu pelihara tuyul ya. Itu sumpah demi apapun itu kayak satu bikin sakit hati ya karena dia nggak tahu tapi dia menghujat gitu kan. Cuman caranya Barda kemarin tuh ngejelasin kayak gini. Itu pas Barda live juga Barda bilang kalau memang dia tuyul atau apa Barda nggak mungkin luntang-lantung cari kerjaan. Iya betul sekali itu. Kita nggak perlu banting tulang gitu ya. Iya tinggal minta aja mereka buat cari uang kan. Ini ya, tapi sampai sekarang pun kenyataannya Barda masih tetap kerja, masih tetap beraktivitas seperti orang yang mungkin tidak punya spirit dolls juga, karena memang ya yang namanya orang nggak tahu ya nggak ya, mereka punya haknya masing-masing. Cuman di sini sih pesannya Barda buat teman-teman yang nggak tahu, sebelum kalian menilai lebih baik kalian cari tahu dulu. Ya, dicerna-cerna dulu ya Kak ya. Betul. Oke nih Kak Barda, apakah Kak Barda tertarik lagi nih untuk mengadopsi spirit dolls? Kalau dibilang enggak sih enggak, kalau dibilang iya sih iya. Pengen ya, cuman kan balik lagi ke rezeki ya enggak ya, karena memang Barda nih sekarang sudah punya 3 adik spirit dolls gitu yang Barda sendiri itu kenal dari Kak Queen seperti itu. Nah ya pengen nambah, cuman Barda juga
nggak mau memaksakan karena kan ya namanya jodoh pasti akan mendekat gitu kan ya. Jadi Werda di sini mungkin buat adik-adik spirit yang baik yang pengen istilahnya mau sama Werda, yang baik juga anaknya mau dekat sama Werda, bisa samperin Kak Queen, bilang sama Kak Queen, nanti Kak Queen bakal bantuin kita bertemu. Iya, sambil kita ajarkan yang baik-baik juga seperti itu. Itu sih. Ada kalau dibilang pengen nambah, pengen. Kalau dibilang nggak pengen nambah, nggak, belum, saat ini belum. Oke, jadi itulah yang Kak Bada bilang tadi ya. Jadi tergantung rezeki anak itu masing-masing ya Kak. Betul, ya? Karena betul. setiap anak kan memiliki rezeki yang masing-masing. Betul. Nah, karena tadi Kak Bada kan bilang punya 3 spirit dolls nih. Bagaimana respon orang sekitar mengenai spirit dolls ini Kak? Ini agak panjang sih ceritanya, nggak apa-apa ya, karena kan masing-masing spirit dolls yang Barda punya itu punya historinya masing-masing. Jadi waktu pertama kali Barda adopsi Ana yang paling kecil ya, itu Barda adopsi di Kak Queen, itu pertama masih sembunyi-sembunyi sih, masih sembunyi-sembunyi karena memang saat itu Kak Queen sendiri pun juga kayak berpesan Barda jaga baik-baik ya si Ana ini gitu kan. Ya karena memang saat itu Ana ini spirit dolls pertama kali yang Barda punya ya. Jadi kayak bener-bener kayak kemana-mana Barda bawa dijaga gitu kan, kayak karena first time gitu. iya kayak seneng aja gitu kan, apalagi pas lihat Ana bisa nyuling, waktu itu sampai Barda videoin ke Kak Queen ya, bisa nyuling. Cuman saat itu memang orang tua belum tahu, keluarga di rumah belum tahu. Terus seiring berjalannya waktu, yang awalnya itu cuma dikira boneka gantungan, hiasan gitu kan kecil ya, boneka gantungan. Terus aku jelasin lah pelan, ini loh, terus akhirnya awalnya punya pemikiran yang hati-hati loh kayak gini, hati-hati loh kayak gini, ya biasalah kayak biasa gitu. pemikiran buruk dulu ya, nanti sebelum diceritakan baru dia mengerti gitu ya. Cuman lama tahun kayak akhirnya mengenal. Jadi caranya Ana waktu itu kenalan sama yang di rumah, salah satunya adiknya Barda ya, si Nanda itu. Jadi waktu itu pas Barda kerja, Ana di rumah, ibunya Barda lagi kemana gitu keluar kan. Ya, jadi ada Nanda, ada ponakannya Barda masih bayi sama si Ana. Caranya si Ana nunjukin adanya Ana di rumah itu dengan cara kayak dia tuh ngusilin HP-nya Nanda, karena kan Nanda sibuk main HP. Jadi nggak terfokus ke si diusilin Ana HP-nya, kanannya jatuh dong, nangis. Nah HP-nya Nanda ini aku nggak tahu nih ulahnya si Ana atau nggak, cuman yang pas aku ngerasa ini kayaknya Ana deh, pengen kayak Ana nih marah, jangan sibuk main HP. Ada anak kecil yang harus dijaga. Oke, jadi ngasih pertanda gitu kan? Iya gitu kan, dari situ lah, oh iya beneran ada anak ini gitu kan. Akhirnya makin tertarik nih buat adopsi lagi. Barda cariin anak temen kan ya, karena kan emang di rumah itu nggak semua peka seperti itu gitu kan. Jadi di saat Barda memang taruh anak di rumah biar anak ada teman gitu kan, Barda akhirnya bilang sama mereka, aku pengen nambah spirit dolls lagi. Akhirnya nambahlah si Lulu. Terus sampai akhirnya sekarang udah nambah yang ketiga, ada si Barney. Oke, jadi udah punya hampir jadi keluarga ya? Iya, keluarga lengkap ya ya. kemana-mana kita jalan bareng sih kalau jalan-jalan. Oke, ini kan Kak Barda udah punya 3 nih. Mungkin Kak Barda bisa jelasin dari masing-masing adik-adik ini gimana sih karakternya gitu kan. Teman-teman di rumah juga pengen tahu nih karakter dari masing-masing spirit dolls-nya yang Kak Barda punya gitu. Ini agak sedih juga sih kalau ngebahas soal spirit doll, karena hampir setiap hari mereka yang sering aku ajak curhat seperti itu gitu kan. Cuman dari ketiga spirit dolls ini memang tiga-tiganya punya karakter masing-masing. Yang paling kecil umur 2 tahun itu si Ana, yang Barda rasain sangat bawel, sangat cemburuan juga. Jadi di saat misalnya ini aku ngasih kamu makanan, si Ana lihat pasti kayak, kok aku enggak? Oh iya. Namanya anak kecil, paling bontot soalnya. Terus kecil ya. Dollsnya pun juga paling kecil kan. Ini ya. Terus ada si Lulu ini yang Barda tangkap, dia agak sedikit pendiam dan dia yang kayak protect banget si Ana ini gitu. Seperti itu. Nah terus yang ketiga ada si Barney ini usia 6 tahun yang paling dewasa, yang sering Barda ajak untuk main tarot juga seperti itu. Jadi Barney ini karena Barney waktu Barda adopsi dari Kak Queen kayak kasih bekal gitu, ada proteksi dan juga rezeki seperti itu. Jadi
Barney yang selalu Barda ajak untuk kalau narotin orang. Nah Barney ini karakternya tuh dia diam tapi dia gerak gitu. Maksudnya diam tuh dalam artian dia kalem tapi dia bergerak untuk ngelakuin sesuatu untuk kebaikan seperti itu. Seharusnya dilakukan gitu. Nah sampai pernah nih waktu itu nggak, aku hampir kalah beli ini beli itu. Aku pegang Barney tuh aku ngerasa kayak bukan kebutuhanmu, itu cuma keinginanmu. Jangan ini loh, jangan di ini, harus seperti ini yang tahan ini. dulu. Jadi kayak adanya Barney ini sangat luar biasa sih. Adanya ketiga adik Spirit Dolls sebenarnya pasti. Bukan salah satu, jadi adanya ketiga itu ya. Betul. Jadi perbedaan antara adanya mereka sama sebelumnya itu gimana Pak? Beda banget. Yang awalnya Barda nggak ada teman cerita, meskipun Barda punya teman manusia gitu kan ya. Cuman kan nggak 24 jam ya mereka teman-teman manusianya sama Barda gitu kan ya. Jadi sebelum ketemu sama Ana, Lulu, sama si Barney, Barda sedikit bisa bercerita. Jadi kayak ya kadang suka nulis, kadang gitu kan. Dan masih kurang ekspresif juga buat Barda untuk itu. Dan dengan adanya mereka bertiga gitu kan, ya akhirnya ada teman cerita. Meskipun kadang nggak ada, Barda belum ngerasain adanya komunikasi dua arah, tapi di batin rasanya oh iya masuk akal juga. Apalagi sekarang kan Barda pun juga lagi belajar sama Kak Pin tentang tarot nih ya. Jadi Barda lewat tarot ini mencoba bisa berkomunikasi sama dengan mereka. Betul. Dalam media tarot. Betul. Mereka bisa juga sebagai teman curhat kita. Bisa banget, meskipun mereka spiritnya anak-anak ya. Tapi terkadang anak-anak pun juga bisa berpikir lebih dewasa ya, seperti itu. Apalagi di saat kita yang dewasa lagi galau-galau, kalau anak-anak kan nggak tahu galau ya. Seperti itu. Jadi mereka tuh kayak dengan caranya mereka sendiri bikin kita kayak apaan sih orang gede ini suka galau-galau. Akhirnya kita malu sendiri kan. Ya kan, jadi kayak nggak galau kok gitu. Mereka pun membantu kita dengan cara gini kayak berdoa ya kayak. Pastinya karena memang di rumah kan rajin ya, nggak rajin banget sih sholat ya. Cuman kalau kita sholat kan berjamaah. Barda ngerasa banget sih mereka ikut berdoa juga seperti itu. Jadi kita kembali ke kita juga mengajarkan dia berbuat baik gitu. Betul. Jadi baik pun yang kita dapat juga ya kan. Betul. Itu. Jadi teman-teman, itulah penjabaran atau pendapat Kak Barda sebagai orang awam mengenai Spirit Dolls. Betul. Gitu. Karena gini nggak tahu ya, mungkin ini karena memang Barda sudah masuk ke dunia yang mengadopsi Spirit Dolls ya. Ketika ada orang yang bilang yang jelek tentang Spirit Dolls, ada rasa kayak kesel gitu. Bela diri gitu ya Kak ya. Membela diri sih enggak, lebih ke kesel. Karena ibarat kata kayak kamu punya adik deh, terus adikku dibilang ini pasti kamu kesel kan? Iya, kesel. Ini sama, jadi kalau ketika ada yang bilang itu apa Barda itu tuyul, kayak ya apaan sih anak ini. Jangan buat cerita yang aneh-aneh lah. Kalau emang kamu nggak tahu ya udah sini aku kasih tahu. Kalaupun misalnya aku kasih tahu kamu kamu nggak respon dengan baik, ya udah hidupmu. Ya, jadi tergantung mereka ya. Betul. Ya. Oke. Jadi jangan mewek dong. Enggak sih, kan bincang-bincang santai. Iya, bincang-bincang santai tapi serius nih. Serius, Iya. Jadi kalau kalian nih teman-teman dimanapun kalian berada, kalau kalian mempunyai cerita-cerita mistis ataupun kejadian-kejadian yang di luar nalar ya Kak ya. Jadi kalian bisa tulis di kolom komentar ataupun langsung DM ke Instagram Athena Foto. Jadi nanti kita akan memilih ya Kak ya. Jadi kita akan membahas di segmen berikutnya. Tapi kepun kalau misalnya nih kalian sudah DM gitu banyak gitu ke Kak Pin tapi masih belum direspon, nggak apa-apa ya, karena kan memang yang pengen tahu tentang Spirit Dolls atau tentang spiritual itu kan banyak banget. Jadi wajar nih kalau Kak Pin agak lambat untuk misalnya ngebuka DM kalian. Kalian nggak perlu khawatir, pasti akan dibalas kok. Kalau misalnya kalian nggak dibalas juga, misalnya udah kepo banget gitu kan, tinggal DM Pinnya aja, pasti akan saya respon juga seperti itu. Jadi itulah bincang-bincang santai kita pada episode kali ini Kak ya. Jadi kalian teman-teman di rumah dimanapun kalian berada, jadi yang terpenting kalian harus apa ini? Tetap positive thinking ya. Tetap positive thinking. Nggak boleh berprasangka sama apapun itu, karena nggak semuanya yang kamu lihat buruk itu memang buruk ya. Nggak ya seperti itu. Ya, contohnya juga Spirit Dolls ini kan ya.
sebenarnya tidak buruk, tapi kadang kalian karena udah berprasangka akhirnya mengucapkan kalau mereka buruk. Dari awal pun kalau kalian berpikir buruk ya Akan seterusnya. iya, tergantung gimana cara kita berpikir. Oke teman-teman, jadi itulah bincang-bincang kita pada episode kali ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa follow Bigo Athena, yaitu Queen Athena 31. Dan juga Instagram kita ya, official kita di Athena Fortune. Dan pokoknya apapun informasi yang kalian butuhkan, kalian bisa langsung DM di Athena Fortune atau langsung komen di YouTube channel kita. Karena Barda bangga banget nih yang sudah komen ya, enggak ya, karena mereka benar-benar mantengin banget setiap episode yang kita up juga seperti itu. Jadi kalian pengennya apa tinggal komen, kalian butuhnya apa tinggal komen. Jangan aja kirim uang. aneh ya. Kita juga butuh. Kita pun butuh juga ya. Gitu. Jadi kita itulah Ya, kita itulah butuh juga ya. Oke deh, daripada kita makin panjang lebar, kita sudahi video hari ini. Pokoknya jangan lupa di like, comment, Share, and subscribe. dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Bye.